Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alicia Harisma Rahman dengan nomor NPM 2140202139 ingin mempresentasikan sebuah penelitian yang berjudul analisis representasi dari pesan dalam lagu This Is BTS yang dengan menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Nah, ketika mendengar bahwa seorang artis yaitu BTS, pasti yang di pikiran kita adalah seorang artis yang berasal dari Korea Selatan. Nah, mereka ini dikenal sebagai artis yang selalu membuat fansnya terkesima dengan lagu-lagu ciptaan mereka. Lagu-lagu yang diciptakan mampu memberikan pesan yang selalu berhubungan dengan kehidupan sosial atau keadaan yang sering dialami oleh kebanyakan orang. Salah satu lagu tersebut adalah This Is, di mana lagu ini dibawakan penuh dengan semangat dan juga energik, namun memiliki makna yang begitu dalam dan sesuai dengan kehidupan. Maka dari itu penelitian ini ada untuk mencari tahu apa makna dan apa pesan motivasi yang ada dalam lagu tersebut. Kemudian penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka yang menggunakan pendekatan semiotika Roland Barthes. Kemudian tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang dapat diambil makna dan motivasi dari lagu tersebut. Sebelum membahas itu, kita perlu tahu bahwa lagu atau musik merupakan sarana komunikasi antara pencipta lagu dan juga pendengarnya. Maka secara harfiahnya, lagu ini merupakan sebuah pesan yang dikomunikasikan oleh sang pencipta kepada pendengarnya. Kemudian BTS ini membuat sebuah lagu yaitu This Is yang mengartikan bahwa itu adalah penyakit. Secara analisis bait per bait, lagu ini menceritakan tentang seseorang yang berusaha dengan keras untuk mendapatkan sebuah pencapaiannya, di mana dia memiliki suatu keinginan untuk mencapai sebuah kejayaan atau mencapai apa yang dia inginkan. Kemudian, berdasarkan penyajian data dan hasil serta pembahasan atas penelitian ini, lagu This Is ini dibawakan oleh BTS yang memuat pesan jika seseorang itu perlu beristirahat. Karena di dalam lagu ini dikatakan bahwa dirinya terus bekerja keras, sekeras apapun sampai dirinya lupa untuk istirahat dan tidak menginginkan untuk istirahat, dan hanya yang ada adalah penyakit. Penyakit ini disebut dengan ketamakan atas pencapaian mereka. Dia yang haus pencapaian, maka dia ingin berusaha dengan keras, bagaimanapun caranya saya harus mendapatkan pencapaian itu. Maka di dalam lagu ini, mereka mencoba untuk berpesan kepada semua orang, istirahatlah jika kalian perlu untuk berusaha mendapatkan pencapaian itu. Dan tidak perlu keras pada diri sendiri. Jika hal tersebut terjadi, maka sebenarnya yang kita lakukan hanyalah sebuah ketamakan atas pencapaian dan karena tamak ini akhirnya berusaha sangat keras untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu, pesan motivasi yang dapat diambil dari bait per bait ini, kita tahu bahwa di saat kita merasa lelah, sakit, kita ini tidak boleh berputus asa dan berhenti di tengah perjalanan hidup. Seperti bait yang ketujuh, itu berpesan bahwa ayo bangun sekali lagi, pagi sudah datang lagi, dan kita harus menjalani hari ini. Ayo lalui satu malam lagi, kita tidak tahu apa yang menunggu kita di akhir semua ini. Tidak ada malam yang abadi, aku akan menjadi lebih kuat dan kembang api menyala, aku tidak akan pernah hilang. Begitu saja. Sama halnya ketika kita
merasa lelah, kita merasa stres akan masalah yang datang pada kita, pesan lagu ini berpesan untuk selalu bersemangat agar kita tetap menjalani hidup kembali dan bangkit dari masalah tersebut. Melalui semiotika Roland Barthes yang memiliki dua konsep, yaitu denotasi dan konotasi. Setiap penelitian yang dicurahkan dalam penelitian ini adalah mengandung dua makna, yaitu denotasi dan konotasi, di mana denotasi ini merupakan makna yang tersurat dan konotasi makna yang tersirat. Nah, kemudian hal itu diproses yang disebut dengan signification. Signification ini diproses menjadi suatu makna yang satu dan dapat diartikan atau dimaknai secara keseluruhan. Pada Roland Barthes juga mengatakan bahwa ada dua tingkatan dalam sebuah pemaknaan. Yang pertama, tingkat pertama adalah secara denotasi, dan yang kedua adalah secara konotasi, di mana semua dari proses signification tadi akan dijadikan satu menjadi satu makna yang dapat digeneralisasikan ke penanda yang lain. Pendekatan semiotika ini juga digunakan untuk menganalisis lagu maupun teks yang lainnya. Untuk analisis dari lagu This Is ini, pendekatan semiotika ini dilihat dari tanda yang dihasilkan dari lirik lagu This Is. Maka dari lirik lagu This Is ini akan menghasilkan makna, konotasi, dan proses signification tersebut. Pada akhirnya akan membentuk suatu makna atau maksud dari lagu tersebut. Contohnya apa yang ingin diceritakan dari lagu tersebut atau apa yang ingin disampaikan oleh sang pencipta kepada pendengarnya. Sekian presentasi dari saya. Adakah pertanyaan dari kalian? Saya Rizal Habis Al-Rafi, NPM 214-0202-167. Izin bertanya terkait dengan pesan lagu dari pemusik untuk pendengar, apakah semua lagu itu menceritakan tentang kehidupan orang tersebut atau itu lagu itu hanyalah sebuah mungkin kegabutan pembuat pemusik tersebut, atau bahkan itu cerita dari dia sendiri kayak gitu. Terima kasih, itu pertanyaan dari saya. Baik, terima kasih untuk Rizal. Saya langsung menjawab pertanyaan itu. Pada saat press conference pada bulan November 2021, salah satu member yaitu J-Hope pernah mengatakan bahwa lagu ini merupakan representatif dari mereka saat menjalani masa di rumah saat pandemi, di mana mereka merasakan sebuah tekanan, semuanya itu dibatalkan, semua jadwal mereka batalkan, dan mereka memiliki waktu istirahat yang panjang. Bahkan untuk waktu tidur sekalipun mereka dapat melakukannya sepanjang hari. Namun yang dirasakan mereka adalah mereka ingin sebuah pencapaian, di mana mereka ingin bekerja terus-menerus, sehingga di saat mereka istirahat sekalipun mereka ingin bekerja, dalam artian mereka berusaha keras untuk mendapatkan pencapaian tersebut. Nah, dari hal tersebut mereka mulai berpikir, oh aku stres kalau harus seperti ini, karena diriku ini juga perlu istirahat. Maka dari itu mereka membuat lagu ini agar berpesan kepada
semua orang untuk lebih peduli dengan dirinya sendiri agar tidak terlalu keras pada diri sendiri untuk sebuah pencapaian. Izin bertanya, apakah suara saya masuk? Masuk tapi agak terputus-putus. Di chat aja tidak apa-apa. Izin bertanya, apakah boleh? Boleh, silahkan. Baik, nama saya Eka Putri Lestari, NPM 21102020007. Saya ingin bertanya, apakah alasan Anda sebagai peneliti memilih lagu Disease dari BTS? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mengapa saya tertarik untuk membahas tentang lagu ini? Karena pada dasarnya saya merasakan suatu perubahan atas lagu ini. Saya memiliki pengalaman tersendiri tentang lagu ini dan saya menginginkan untuk menganalisis apa yang membuat saya ini termotivasi atau apa yang membuat saya ini menjadi lebih semangat setelah mendengar lagu ini. Maka dari itu saya memiliki keinginan atau merasa tertarik untuk menganalisis lagu ini. Baik, terima kasih. Baik, pertanyaan Yusnia adalah izin bertanya, apakah hal ini sangat efektif untuk para pendengarnya dan apakah ada buktinya dari seseorang yang sudah terpuruk lalu terbangun dan bersemangat kembali setelah mendengarkan lagu BTS ini? Sekian, terima kasih. Baik, jika diri Anda menanyakan apakah ada buktinya dari seseorang, saya sendiri merasakan hal tersebut karena tadi sudah dijelaskan bahwa saya menganalisis lagu ini karena diri saya pernah merasakan setelah mendengar lagu ini saya menjadi lebih bersemangat dan saya memiliki pengalaman tersendiri tentang lagu tersebut. Pada saat saya mendengarkan lagu ini, mungkin saya akan berpikir untuk pertama kalinya bahwa lagu ini adalah sebuah lagu yang sangat bersemangat atau sangat berenergik. Namun pada saat saya melihat artinya kembali, karena lagu ini adalah lagu Korea, dan otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Korea dan bercampur dengan bahasa Inggris. Maka di saat saya mencari tahu arti dari lagu ini, saya merasa lagu ini adalah memotivasi saya untuk terus berusaha keras, untuk terus tidak putus asa atau tidak berhenti di tengah jalan untuk suatu hal atau suatu masalah apapun. Maka dari itu, saya memiliki ketertarikan untuk menganalisis apa saja motivasi yang terdapat dalam lagu ini. Terima kasih. Izin bertanya. Jawabannya. Baik, izin Sama-sama. bertanya. Perkenalkan, nama saya Natasha Wisnu Prasasti dengan nomor NPM 2120202097. Saya ingin menanyakan tentang penelitian yang Anda lakukan berdasarkan kacamata Anda sendiri sebagai seorang peneliti yang pasti melakukan observasi lebih lanjut mengenai penelitian ini. Apakah lagu ini ditanggapi secara positif dalam artian ini kan lagu tentang mereka memberikan pesan bahwa kita harus bisa membatasi diri untuk tidak terlalu bekerja terlalu larut sampai menyakiti diri gitu ya. Secara di lapangan gitu, apakah pesan mereka ini diterima dengan baik oleh para pendengar dalam artian mereka tidak salah tangkap kayak misalkan mereka justru jadi mengartikan kayak
tuh kan nggak usah kerja terlalu gini, udah santai aja gitu. Apakah ketika Anda meneliti dan mengobservasi Anda melihat fenomena yang seperti ini di lapangan? Terima kasih sebelumnya. Baik, cukup menarik karena pada saat saya melakukan penelitian, otomatis saya juga ingin melihat apa reaksi orang-orang tentang lagu ini sebelumnya. Saya melakukan, observasi terhadap teman terdekat saya, dan dia adalah bukan seorang fans yang benar-benar atau yang dapat disebut dengan ARMY. Dia mengatakan bahwa pada lagu ini pada lagu ini penciptanya ingin memberikan pesan bahwa dia ingin suatu pencapaian. Dan dia berusaha keras akan hal itu. Dan dari kacamata dia sendiri menganggap bahwa lagu ini adalah suatu motivasi untuk orang-orang yang mendengarkannya. Di samping beat dan nada yang energik dan juga penuh semangat, menurut dia adalah hal ini atau lagu ini adalah lagu yang sangat memotivasi orang untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalani hidup. Dan itu adalah kesan pesan mereka terhadap lagu ini. Baik, terima kasih Alice jawabannya. Baik, setelah semua sudah maka saya akan menutup presentasi ini dengan selesai. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan. Baik, mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Wisnu Prasasti dengan nomor NPM 2120202097 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Dampak Ramainya Dunia Hiburan bertema romansa LGBTQ+ di kalangan muda dalam hal penerimaan dan pemberian dukungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan paradigma konstruktivisme karena penelitian ini masuk ke dalam perubahan sosial. Nah, latar belakang yang membuat saya mau meneliti tema ini adalah dikarenakan ramainya dunia hiburan bertema romansa LGBTQ+ yang digandrungi oleh kalangan muda, terutama di Indonesia gitu. Apalagi semenjak kita semua ada di masa pandemi yang cukup lama dan semua orang menghabiskan waktu banyak di rumah, entah itu untuk menonton, membaca, mendengarkan musik. Nah, mereka semua akhirnya menikmati semua genre gitu, termasuk ke tema romansa LGBTQ+ ini gitu. Dan saya pribadi sebagai peneliti ini ingin mencari tahu sebenarnya mereka ini yang menonton dan menikmati karya dengan tema romansa LGBTQ+, apakah merasakan sesuatu yang baru atau mungkin merasakan aneh atau ada hal ketertarikan lain yang membuat mereka mau menikmati karya tersebut dan mereka merepresentasikannya sampai ke tahap menerima, menghargai, dan mendukung begitu. Mendukung. Lalu alasan saya ingin meneliti tema ini juga dikarenakan Indonesia kan cukup LGBTQ+, tetapi selama pandemi ada lonjakan yang cukup signifikan yang dilihat yang bisa kita lihat di platform Twitter mengenai drama hiburan, entah itu drama series, movie, musik, karya sastra yang dibaca atau dinikmati dan dilihat oleh kalangan muda ini bertema romansa LGBTQ+ begitu. Dan tidak jarang trending hashtag mereka bisa kita saksikan meskipun kita tidak menikmati karya dengan jenis tema tersebut begitu. Dan penelitian ini saya lakukan menggunakan metode kualitatif dengan cara menyebarkan kuesioner dengan 6 pertanyaan berbentuk esai di platform Twitter, di mana responden saya dapatkan ini berjumlah 65 orang dengan kriteria yang sesuai. Yang pertama, mereka adalah penikmat aktif dari karya bertema romansa LGBTQ+, entah itu dari musik, karya sastra, drama series, ataupun movie. Yang kedua, mereka ini salah satu penikmat sekaligus pembuat karya, yaitu penulis gitu. Ada di antara mereka yang mengisi kuesioner ini adalah seorang penulis dari karya sastra bertema romansa LGBTQ+ yang dibaca umum di platform Twitter. Lalu yang ketiga adalah dengan kriteria fans atau penggemar yang masuk ke dalam suatu golongan fandom dan mereka membuat sebuah fandom shipper untuk karakter atau aktris aktor yang mereka idola tapi main karakter
boys club atau LGBTQ+ gitu. Dan hasil dan pembahasan yang saya dapatkan berdasarkan hasil penelitian tersebut, itu saya bagi menjadi 6 sesuai dengan 6 pertanyaan yang saya berikan kepada mereka. Di antaranya hasilnya adalah yang pertama, saya bisa memastikan 100% bahwa semua orang yang mengisi kuesioner saya adalah penikmat dari karya bertema romansa LGBTQ+, baik dari karya sastra, drama series, movie, maupun musik. Yang kedua, sebagian dari mereka ini mengungkapkan bahwa karya yang lebih sering mereka nikmati adalah yang berbentuk drama series, movie, dan karya sastra. Namun, sebagian kecil dari mereka juga mengungkapkan bahwa mereka menikmati karya yang berbentuk dengan musik gitu. Lalu yang ketiga, mayoritas para penikmat karya bertema romansa LGBTQ+ ini memiliki ketertarikan untuk menonton, melihat, mendengar, dan mengikuti karya bertema tersebut karena adanya nuansa baru, pembawaan alur, jalan cerita, dan tampilan yang unik serta tidak monoton. Lalu ada pengemasan yang apik dan bersahabat, pesan tersirat yang tidak menyudutkan banyak pihak, serta pengangkatan beberapa fakta atau isu mengenai pandangan lingkungan dan masyarakat terhadap para anggota dari komunitas LGBTQ+ yang sebenarnya harus diperbaiki dan dibenarkan. Nah, hal-hal tersebut ini membuat para penikmat karya bisa ikut menikmati dan mengambil pelajaran sekaligus mendapat hiburan yang lebih segar dari cerita biasanya, atau mungkin mendapatkan hal yang lebih unik, lebih segar dari karya yang mungkin mengangkat tema strike gitu ya, antara pasangan lelaki dan perempuan. Lalu yang keempat, saya juga sempat menanyakan kepada mereka sebenarnya apa sih reaksi pertama mereka gitu, sehingga mereka mungkin mau menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk lanjut menonton, menikmati, dan melihat gitu ya. Dan sebagian besar dari mereka ini mengungkapkan bahwa reaksi pertama saat menikmati karya dengan bertema romansa LGBTQ+ adalah aneh dan unik. Aneh, geli, unik, tetapi penasaran gitu. Dan hal tersebutlah yang membuat mereka merasa terpacu kayak, coba deh kita tonton lagi yuk gitu. Apakah rasanya masih sama atau ada perasaan yang lain seperti itu. Lalu yang kelima, sebagian besar dari para penikmat karya juga mengungkapkan bahwa setelah menikmati karya bertema romansa LGBTQ+, banyak sekali sudut pandang yang akhirnya berubah, baik dari kacamata norma sosial maupun kacamata hak asasi manusia. Mereka jadi berpikir lebih terbuka dan cukup mengerti bahwa sebenarnya cinta itu tidak terbatas gender gitu. Cinta itu bisa ke siapapun. Cinta itu cakupannya luas seperti rasa sayang gitu. Kita bisa sayang sama siapapun meskipun kita tidak kenal orang tersebut atau mungkin hanya kenal virtual gitu ya bahasanya, atau kita sayang mereka tapi kita tidak berpatokan kepada gender kayak aku maunya sayang sama laki-laki aja atau aku mau sayang sama perempuan aja. Nah, mereka melakukan hal tersebut. Lalu mereka juga jadi mengerti gitu sebenarnya kesulitan para anggota komunitas LGBT ketika lingkungannya menolak habis-habisan dan melakukan diskriminasi itu rasanya seperti apa, itu mereka juga jadi paham. Dan akhirnya pesan moral yang didapat itu sebagian dari pesan moral yang mereka dapatkan itu membuat mereka akhirnya mau sedikit demi sedikit menerima dan lanjut menikmati karya tersebut sebagai hiburan begitu. Dan pada tahap terakhir gitu ya, yang merupakan puncak dari penelitian ini dibuat, respon dari responden ini sangat jelas di pertanyaan ini gitu, bahwa dampak sebenarnya yang diperoleh para kalangan muda dari ramainya dunia hiburan bertema romansa LGBTQ+ dan korelasinya terhadap memberikan dukungan serta menerima, itu sebenarnya sudah dipaparkan ya sedikitnya di poin sebelumnya. Dan banyak sekali penikmat karya yang memiliki sudut pandang berbeda dan pikiran lebih terbuka, tetapi tidak sampai bisa ada di titik mendukung gitu. Jadi meskipun mereka sudah mengerti sebenarnya apa kesulitan yang para anggota komunitas LGBTQ+ rasakan gitu ya di lingkungan yang menolak gitu, dan mereka juga mengerti sebenarnya alasan mereka itu seperti itu kenapa gitu melalui pesan tersirat yang disampaikan melalui karya tersebut, tetapi mereka ini cuma bisa sampai di tahap menerima dan menghargai gitu. Mereka tidak bisa sampai ke tahap mendukung. Padahal gerakan pengangkatan tema romansa LGBTQ+ dalam sebuah karya itu sebenarnya kan supaya penikmatnya juga bisa menyumbangkan dukungan gitu ya, menyumbangkan dukungan bagi mereka, tetapi pada faktanya terutama di Indonesia itu mereka hanya bisa sampai menikmati karyanya, menerima dan menghargai para anggota komunitas LGBTQ+ di Indonesia. Tetapi untuk mendukung mereka masih belum bisa melakukan itu.
sebagian besar dari mereka itu mengungkapkan bahwa landasan mereka masih tetap belum bisa mendukung karena mereka memegang teguh prinsip norma agama, di mana dalam agama mereka komunitas LGBTQ+ ini tetaplah salah dan tidak dibenarkan gitu. Jadi yang bisa mereka lakukan saat ini hanya menghargai dan menerima gitu. Lalu mengungkapkan bahwa mereka tidak mau ada diskriminasi dan pengecualian bagi mereka yang masuk ke dalam komunitas LGBTQ+ seperti itu. Meskipun kendati demikian masih ada orang-orang yang menikmati karya lalu mendukung, ya tetapi hanya sebagian kecilnya saja karena sebagian besar dari mereka masih berlandaskan pada prinsip norma agama yang tidak menerima adanya komunitas LGBTQ+. Begitu. Mungkin sekian paparan dari presentasi penelitian kecil saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya ingin bertanya, apa tanggapan Anda sebagai peneliti saat melihat fenomena LGBTQ+ ini? Dan kan tadi sudah dijelaskan ketertarikan Anda untuk meneliti hal ini. Nah, kemudian apa tanggapan Anda melihat fenomena tersebut? Terima kasih. Kalau untuk saya pribadi, sebenarnya sebuah karya itu kan cakupannya luas ya, mau bertema apapun, karya itu tidak dibatasi begitu. Tetapi saya menyadari bahwa kita sebagai individu itu tetap hidup dengan prinsip norma dan entah itu norma agama ataupun norma sosial. Jadi ketika mereka menggalakkan kampanye menggunakan sebuah karya gitu ya dengan mengangkat tema Ormas LGBTQ+, saya juga menikmati, saya juga melihat, saya menonton dan saya mendengarkan, tapi sama seperti sebagian yang lainnya, saya hanya bisa sampai ke menerima dan menghargai. Mungkin saya masih ada di fase denial untuk mendukung, tetapi saya tidak sepenuhnya menolak, saya benar-benar menerima mereka, saya tidak akan mendiskriminasi mereka ataupun bahkan mengucilkan mereka jika mereka ada di sebelah saya. Saya siap untuk memberikan tempat nyaman mungkin bagi mereka karena mereka sudah cukup lama didiskriminasi dan mungkin rasa percaya mereka kepada orang-orang seperti kita ini tidak ada gitu. Untuk itu ya saya bisa katakan bahwa saya menerima dan menghargai fenomena ini gitu karena kan dengan adanya fenomena ini sebenarnya bisa lebih membuka pemikiran kita ya bahwa mereka itu tidak seburuk yang kita pikirkan gitu. Mereka tetap manusia yang membutuhkan perhatian kita, lalu mereka juga perlu dihargai hak asasi manusianya selayaknya fitrah hak tersebut dari Tuhan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Alicia. Apakah ada pertanyaan lain lagi? Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan sebelum saya tutup presentasinya? Silakan yang mau bertanya boleh
on mic atau diketik melalui kolom komentar. Iya, silakan Yusnia boleh bertanya. Baik, ada pertanyaan dari Rijal Hafiza Al-Rafi. Izin bertanya, bagaimana ketika Anda sebagai peneliti dengan sikap yang mungkin Anda sudah baik untuk bisa mengajak mereka menjadi lebih benar, tetapi mereka menolaknya? Saya sebagai peneliti, izin menjawab ya, saya sebagai peneliti tidak memiliki kuasa penuh untuk membuat mereka kembali ke jalan yang menurut kita benar, karena sebenarnya setiap individu itu berhak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing gitu. Mereka mempunyai hak dan suara untuk memilih akan hidup seperti apa, dan mereka menurut saya sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya di masa yang akan datang. Entah itu dengan pilihan yang saat ini atau mungkin pilihan yang bisa berubah di masa depan. Dan saya sebagai peneliti hanya bisa mengatakan bahwa saya menghargai dan menerima keberadaan mereka, dan saya tidak punya kendali apapun atau kuasa apapun untuk bisa masuk ke ranah yang lebih dalam atau lebih sensitif pada diri mereka. Begitu. Terima kasih. Baik, apakah ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak, mungkin akan saya tutup dan lanjut kepada presentasi selanjutnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatian dan pertanyaannya. Kurang lebih mohon maaf. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin karena tadi Yusnia sempat kendala sinyal, silakan Yusnia jika ingin bertanya, saya masih bisa untuk memberikan jawaban. Pertanyaan dari Yusnia, izin bertanya, apakah pengambilan data, kamu minta data dari yang tergabung langsung dengan LGBTQ+. Bahkan sebagian dari mereka adalah seorang penulis aktif dengan karya bertema romansa LGBTQ+. Gitu. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan dari Yusnia. Terima kasih. Dan silakan mungkin bisa dilanjut ke presentasi selanjutnya.
Teman-teman, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Terdengar. Maaf kalau saya tidak bisa on cam karena kalau on cam langsung keluar sendiri dari tadi. Oke. Saya mulai presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusnia Dewi Ardan, NPM 212020. Dan artikel dengan judul Pandangan Kalangan Remaja pada Setiap Judul Dark Blue Kiss The Series. Langsung masuk saja ke latar belakang. Di sini ada pendahuluan. Di dalam pendahuluan ini ada 4 hal, yaitu adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pada latar belakang, saya mengambil series karena menjadi sarana media komunikasi yang sangat efektif. Karena ketika kita membaca sebuah aktor dan aktris realisasi tokoh tersebut. Lalu ketika kita sedang di era pandemi sekitar 1-2 tahun ke belakang, jadi kita membutuhkan sesuatu untuk mengisi waktu luang kita itu karena series Thailand ini sedang digemari oleh banyak remaja, jadi sangat menarik untuk dibahas. Masalah di sini ada 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana jalinan pertemanan dengan orang yang tidak menaruh simpati kepada kita, bagaimana dampak positif dan negatif menjalin hubungan percintaan dengan teman. Yang ketiga, bagaimana dampak oleh silent treatment dalam menghadapi permasalahan. Lalu tujuan penelitian ini adalah mengetahui di kehidupan nyata dan juga di series itu apakah cara menghadapi permasalahannya ini sama atau berbeda. Yang kedua, mengetahui dampak yang didapatkan seseorang ketika menyukai temannya sendiri. Yang ketiga, mengetahui dampak ketika memilih diam untuk menghadapi permasalahan. Selanjutnya, manfaat penelitian ada sebagai referensi bagi remaja atau seluruh kalangan remaja yang mengalami permasalahan seperti yang ada pada penelitian ini. Lalu ada sumber peneliti lain yang ingin membahas hal serupa namun lebih dalam lagi. Lalu masuk ke kajian pustaka, ada kajian teori dan landasan teori. Kajian teorinya ada remaja, karakter, serial, dan drama Thailand. Landasan teorinya menggunakan behavioristik karena akan melihat perubahan tingkah laku setelah melihat series ini. Lalu metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif karena ingin mengetahui secara langsung bagaimana narasumber menghadapi permasalahan seperti pada rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi. Pengambilan datanya dilakukan secara wawancara secara langsung kepada narasumber yang dianggap sudah dewasa dan mengetahui tentang permasalahan yang akan dibahas. Lalu mengenai hasilnya, ada 2 narasumber di sini, ada yang satu bernama Rizka, yang kedua namanya Afra. Nah, kan ada 3 tadi, itu rumusan masalah. Yang pertama, jawaban dari Rizka. Ketika pertanyaan pertama mengenai membahas berteman dengan seseorang yang tidak menyukai kita, itu Rizka memilih untuk acuh tak acuh pertemanan yang dimana di dalamnya ada yang tidak menyukai dia, jadi dia tidak memedulikan asal dia tidak ikut campur dengan masalah orang yang tidak menyukai dia tersebut. Lalu untuk yang kedua, membahas menyukai teman sendiri, Rizka sendiri memilih untuk tidak
tergabung atau tidak terjerat dengan hubungan percintaan dengan teman karena akan merenggangkan pertemanan yang ada. Lalu yang ketiga ada untuk silent treatment sendiri, yaitu diam ketika menghadapi masalah. Rizka sebenarnya pernah menjadi pelaku silent treatment, tetapi dia menjelaskan bahwa hal ini sangat merugikan. Selanjutnya untuk narasumber yang kedua, yaitu Afra, menjelaskan berbeda dengan tanggapan yang Rizka jelaskan tadi. Kalau Afra menjelaskan mengenai berteman dengan seseorang yang tidak menyukai dia akan menjauhinya karena dia memiliki pemikiran jika kita berteman dengan seseorang yang tidak menyukai kita akan jauh lebih mempunyai kebiasaan untuk overthinking. Lalu pertanyaan kedua, untuk menjelaskan menyukai teman sendiri, Afra menjelaskan, Afra sendiri belum berminat untuk menjalani hubungan percintaan karena bagi dia percintaan pada usia yang masih remaja akan merusak mimpi yang sedang dikejar untuk diwujudkan. Lalu untuk pertanyaan yang ketiga yang membahas silent treatment itu, Afra menjelaskan bahwa silent treatment sendiri itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Soalnya silent treatment ini bisa jadi kita ketika ada masalah ingin diam dulu agar ketika kita berbicara dengan yang bersangkutan tidak memunculkan kata-kata yang membuat dia sakit hati. Kesimpulannya, dari hasil wawancara yang sudah ada di atas, permasalahan di kehidupan nyata dengan di serial ini, cara penyelesaiannya tidak mesti sama, tidak semudah yang ada di serial. Sudah sekian presentasi yang saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, boleh segera ditanyakan teman-teman. Maaf apabila Halo, apakah suara saya masuk? saya off-cam. Masuk. Halo, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, saya ingin bertanya, pada rumusan masalah dijabarkan apa saja dampak positif dan negatif menjalin hubungan percintaan dengan teman. Lalu menurut Anda sebagai peneliti, bagaimana cara mengantisipasi dampak negatif tersebut? Baik, akan saya langsung menjawabnya. Terima kasih, Eka. Dicintai teman sendiri ini ada dampak negatif dan dampak positifnya. Kalau dampak positifnya itu pasti teman yang kita suka ini memberikan pengaruh baik, memberikan timbal balik kepada kita, menyukai kita juga. Nah itu
pasti akan membuat kita merasa senang dan juga hubungan pertemanan yang ada di dalamnya mungkin menjadi semakin dekat. Ketika dampak yang negatif muncul seperti ketika teman yang kita sukai ini tidak menyukai kita dan memilih untuk tetap menjadi teman kita, itu cara untuk menghadapinya, perasaan kita tentunya bukan tanggung jawab. Ya sudah, kita suka akhirnya melakukan pengungkapan untuk teman yang kita sukai tadi, kita tidak usah berharap, kita hanya sekedar untuk mengungkapkan saja. Begitu, Eka. Baik, terima kasih Yusnia. Pertanyaan yang kedua ada di kolom komentar chat. Saya Rizal Hafiz Al-Rafi LPM 2140202167 izin bertanya, bagaimana sikap peneliti ketika melihat pada era sekarang banyak anak kecil yang mulai mengenal akan cinta? Hal ini tentunya salah karena cinta itu harusnya belum terlalu dikenalkan untuk anak kecil, kecuali cinta dari orang tua ya. Nah, ini menurut saya harus ada bimbingan dari orang tua mereka masing-masing dan menjelaskan, tapi secara halus, karena kalau menjelaskan secara kasar dengan marah-marah akan membuat anak kecil atau membuat yang belum cukup umur akan menjelaskan sebagai yang lebih dewasa, menjelaskan bahwa ini belum saatnya dan nanti akan ada saatnya untuk mengenal apa itu cinta. Jadi harus dijelaskan kepada yang anak kecil tadi dengan halus, begitu Rizal. Baik, terima kasih Yusnia. Baik, saya izin bertanya, apakah sudah boleh? Yusnia, tadi suara Natasha terdengar atau tidak? Terdengar, tapi agak kurang jelas. Mungkin sinyal saya yang jelek. Baik, saya ingin izin bertanya, apakah sudah boleh? Iya, silakan Nat. Ya, terima kasih Yusnia. Saya Natasha Wisnu Prasasti, izin bertanya. Pak, judul yang Anda pilih ini kan seriesnya itu sebenarnya bertema boys love ya, dengan tema romansa LGBTQ+. Lalu apakah responden Anda ini menyikapi jawaban dari responden Anda, apakah ini itu mencakup hanya bagi mereka yang termasuk ke dalam pasangan sesama jenis atau mencakup ke keseluruhan begitu? Terima kasih. Karena penelitian ini saya mengambil film series ini itu bukan semata-mata karena untuk ditujukan kepada pasangan sesama jenis, tetapi
penelitian ini kita mengambil pelajaran dari itu berbeda. Jadi kan kita sehari-hari itu berhubungan laki-laki dan perempuan gitu. Nah, itu mengambil pelajaran dari yang berbeda tadi diterapkan kepada kita yang normal, maksudnya dengan kita yang biasa seperti ini. Untuk narasumbernya itu saya bertanya yang satu ini juga menyukai seperti ini, maksudnya menyukai series yang seperti ini, yang satunya tidak. Jadi benar-benar melihat dari sisi yang netral, walaupun seriesnya itu series boys love. Begitu, Natasha. Apakah menjawab? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Yusnia cukup menjawab. Mau melanjutkan bertanya? Boleh, Yusnia? Silakan, Elis. Di sini kan kamu membawakan sebuah judul dengan mengangkat sebuah series yang berjudul Dark Blue is the Series. Nah, dalam penelitian juga menjelaskan bahwa sebuah hubungan itu harus sehat atau harus yang baik. Nah, yang saya tanyakan di sini adalah setiap responden atau setiap orang yang merespon dari penelitian Anda ini, apakah mereka juga ikut melihat atau menonton series ini? Karena pada dasarnya juga Anda meneliti ini karena berdasarkan film tersebut. Pertanyaan saya, apakah mereka tahu atau mereka menonton film tersebut atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Sebelum saya menanyakan pertanyaan ini kepada narasumber, saya bertanya dulu, apakah bersedia untuk melihat series yang saya teliti ini? Dan ada dua narasumber, yang satu ini sudah melihat, yang satu belum. Jadi yang satu ini saya minta tolong untuk melihat dan dia juga menerima walaupun dia bukan kayak hal-hal seperti ini, tetapi saya meminta bantuan kepada dia dan saya meminta dia melihat dari sisi pandang yang berbeda, bukan dari karena itu seriesnya boys love, jadi dia merasa agak meminta dia memandang dari sisi yang netral. Begitu, Elis. Berarti pada dasarnya di penelitian ini kamu mencoba untuk mencari pendapat apa yang terjadi dalam hubungan percintaan melalui film tersebut, kemudian diterapkan pada kehidupan sosial. Begitu? Ya, betul. Mengenai ini kan saya juga menggunakan teori behavioristik melihat tingkah laku setelah melihat series ini. Jadi saya kepada narasumber untuk melihatnya terlebih dahulu. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Putrastari, NPM 21102020007. Di sini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah saya dengan judul Pentingnya Pembiasaan Komunikasi Positif oleh Orang Tua pada Anak Sejak Usia Dini. Artikel ini membahas tentang pentingnya komunikasi positif dalam lingkungan keluarga
anak akan dapat memahami apa yang diinginkan oleh orang tuanya apabila komunikasi positif yang digunakan terlaksana dengan baik dan begitu juga sebaliknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan literatur teori atau kepustakaan atau library research. Komunikasi yang berkualitas pada anak usia dini akan membuat mereka mampu mengenal dan membedakan benar dan salah, mudahkan dalam mengetahui akar persoalan, serta memberikan kepentingan yang terbaik untuk anak. Harapannya di masa yang akan datang, anak tidak salah memilih pergaulan di luar rumah dan tidak mencoba-coba sesuatu yang membahayakan baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Kemudian, perkembangan anak yang nampaknya masih kurang diperhatikan dan dipahami oleh sebagian masyarakat kita, padahal pentingnya komunikasi dan peran orang tua dalam perkembangan anak baik dimulai sejak anak masih usia dini. Usia dini yaitu umur balita di mana mengalami tahap yang rentan terhadap berbagai pengaruh fisik dan non-fisik. Faktor-faktor yang menentukan tumbuh kembangnya anak balita yaitu fisik, psikologis, dan sosial sangat penting untuk diperhatikan dan dikendalikan agar tumbuh menjadi manusia berkualitas. Pada periode ini, lingkungan yang paling berpengaruh terhadap kepribadian anak adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama yang dikenal oleh anak dan di dalamnya ada orang tua yang merupakan pendidik yang pertama dan utama bagi mereka. Komunikasi positif dalam keluarga akan menjadi jalan bagi orang tua untuk dapat menyampaikan pesan-pesan dan umpan balik dengan cara yang mudah diterima satu dengan yang lain dan memberi perasaan yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Kemudian, menurut kajian Abraham Maslow, yang mana Maslow membagi 5 tingkat dasar kebutuhan individu, di antaranya kebutuhan fisik, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan kepemilikan dan cinta, kebutuhan untuk dihargai, dan yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Sedangkan aspek dalam kajian ini menempatkan diri dalam tingkatan yang kedua, yaitu untuk rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Keamanan dan kenyamanan ini akan dapat terwujud jika adanya komunikasi yang baik dan positif antara anak dan orang tua. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana penelitian kualitatif yang meneliti tentang kondisi objek alamiah di mana peneliti adalah instrumen kunci. Berdasarkan objek kajian, penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat kepustakaan atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data lainnya terdapat dalam perpustakaan. Sumber data yang digunakan yaitu buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dan lain sebagainya. Kemudian hasil dan pembahasan. Mengapa diperlukan komunikasi dengan anak sejak usia dini? Karena anak usia dini memiliki karakteristik yang unik. Mereka berpikir konkret dan lebih percaya dengan apa yang mereka lihat daripada yang mereka dengar. Orang tua yang memiliki keterampilan berkomunikasi akan mampu mengenali anak-anak dengan lebih baik lagi, mengetahui keinginan dan minat anak. Dapat menjelaskan suatu pengetahuan, nilai agama, nilai moral, dan nilai sosial pada anak dengan cara yang lebih mudah, menjadi lebih percaya diri dalam berkomunikasi sehingga menjadi berhasil. Pentingnya komunikasi positif bagi anak usia dini yaitu mampu mengembangkan kecerdasan bahasa, mampu belajar tentang pengetahuan sekitarnya, mampu membangun kecerdasan sosial emosional, mampu menjalin hubungan kekeluargaan, mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri anak, mampu meningkatkan kecerdasan berpikir anak untuk membedakan benar dan salah, kemudian mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan dan alam sekitar. Kemudian kesimpulan, keluarga terutama orang tua harus mengerti apapun yang didengar dan dilihat oleh anak usia dini. Karena anak usia dini akan memperoleh rangsangan yang akan diolah dan disimpan dalam ingatannya. Sehingga ketika orang tua atau keluarga kita memberikan contoh yang nyata, maka hindari penggunaan kata-kata yang tidak layak didengar maupun sikap yang tidak layak dilihat olehnya. Untuk itu, dalam berkomunikasi dengan anak,
orang tua harus perhatikan karakter anak usia dini agar komunikasi menjadi berhasil. Komunikasi harus dibina sedini mungkin dan dilandasi oleh pengertian dari keluarga, terutama orang tua. Tentunya komunikasi yang dapat dilakukan tidak hanya sebatas pada percakapan semata, tapi juga diwujudkan melalui perbuatan, sentuhan, pelayan, perhatian, dan kata-kata positif. Begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Pertanyaannya, perkenalkan nama saya Yusnia Dewi Ardan, NPM 2120202050. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai anak yang sebenarnya dekat dengan orang tua, namun untuk mengungkapkan apa yang dirasakannya agak sungkan karena apa yang akan diungkapkan itu seperti hal-hal yang agak sensitif dan bahkan dilarang oleh anggota keluarga untuk dibahas, lalu lebih memilih diam. Apakah hal tersebut baik untuk mental anak? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Yusnia. Menurut saya pribadi, jika anak ingin mengungkapkan sesuatu yang dilarang oleh orang tuanya karena mungkin itu sesuatu yang negatif, maka menurut saya sebaiknya orang tualah yang lebih memahami, lebih mengerti apa yang ingin diinginkan oleh anak. Bukan hanya anak saja yang harus mengerti orang tua, tapi orang tua juga harus mencoba memahami apa yang anak inginkan. Karena tidak semua apa yang orang tua pikirkan oleh anak itu adalah baik untuk anak itu sendiri. Kemudian untuk anak itu sendiri, menurut saya kejujuran lebih baik daripada dipendam sendiri nanti malah menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Eka atas jawabannya. Oke, selanjutnya, apakah ada pertanyaan selanjutnya? Izin bertanya, saya Rijal Habis Al-Rafi, NPM 214020217. Izin bertanya terkait dengan anak jalanan, anak pang itu, apakah bagaimana sikap peneliti menyikapi hal tersebut? Apakah orang tua sudah mendidik atau belum? Begitu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya, Rijal. Karena ini judul penelitian saya adalah mengenai pentingnya pembiasan komunikasi positif oleh orang tua pada anak sejak usia dini. Kemudian untuk kedepannya seperti anak pang atau anak jalanan kan dia sudah dewasa, sudah besar, mungkin dulunya kecil mungkin orang tuanya sudah mengajari atau mendidiknya dengan baik. Tapi karena pengajaran atau pendidikan tidak hanya dari orang tua, tapi juga dari luar, dari sekolah, pergaulan, dan lain-lain, mungkin saja mereka bisa seperti itu karena pengaruh dari luar. Bukan dari dalam, bukan dari orang tua saja, seperti itu. Terima kasih. Baik, izin bertanya Eka. Saya Natasha Wisnu Prasasti dengan nomor NPM 212020209097. Izin bertanya, koreksi saya apabila saya salah, tetapi selama saya mendengarkan penjelasan dan membaca paper, di sini lebih ditekankan bagaimana cara keluarga, terutama orang tua, dalam menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan, berkomunikasi positif kepada anak. Lalu sebenarnya bagaimana sikap anak pun yang seharusnya gitu kan, karena dalam komunikasi positif ini harus balance ya, antara anak dan orang tua gitu. Untuk anaknya sendiri ini bagaimana gitu, karena ketika orang tuanya sudah bisa membangun komunikasi positif,
berarti salah satunya pasti tidak ada yang sempurna gitu ya. Misalkan anak masih labil gitu, tidak terkontrol, komunikasinya masih kurang baik begitu. Nah, untuk anak sendiri ini menurut Eka bagaimana gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut saya karena ini anak usia dini, jadi mungkin mereka akan lebih memahami orang tuanya, maksudnya apabila diajarkan hal-hal yang positif, maka anak akan meniru apa yang dilihat dan apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Sehingga pentingnya pembiasaan komunikasi ini terhadap anak usia dini ini berharapnya untuk kedepannya dapat memberikan hal-hal positif jika anak sudah dewasa, seperti itu. Baik, terima kasih Eka atas jawabannya. Izin bertanya, suara saya masuk nggak ya? Iya, putus-putus. Oke, berarti saya chat aja ya. Oke.
Eka sudah selesai belum ya? Kayaknya dia agak keluar. Kalau mau langsung di... Tapi tadi belum ditutup sih. Diterusin aja dulu nggak apa-apa. Biar nggak makan waktu. Oke, aku terusin ya. Oke, terusin aja. Halo, maaf tadi saya Oke, sinyalnya dilanjut jelek. Eka aja dulu. Dilanjut Eka, soalnya belum ditutup tadi. Oke, maaf tadi chatnya apa ya? Soalnya di HP saya nggak ada. Alicia, boleh diulang pertanyaannya? Baik, pertanyaannya bagaimana Anda sebagai seorang peneliti untuk mengajak para orang tua dalam pembiasaan ini? Menurut saya sebagai seorang peneliti, yang pertama adalah menjadi panutan. Cara terbaik untuk mengajarkan anak untuk berperilaku positif yaitu menunjukkan dengan bagaimana caranya, tindakan nyatanya, daripada hanya kata-kata saja. Kemudian memberikan pujian atau dorongan sesering mungkin agar anak lebih bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Seperti itu, Alicia. Baik, terima kasih atas jawabannya. Boleh silakan ditutup. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Selebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Hafiz Al-Rafi, NPM 21402022167. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu tentang mengapa harus ada pendidikan karakter. Dalam penelitian ini saya mengambil penelitian kualitatif. Yang pertama ada latar belakang di bab 1. Bab 2 ada landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan juga kajian teoritis dan tujuan pendidikan karakter tersebut. Di bab 3 ada jenis pendekatan dan ada objek penelitian juga serta tempat penelitian. Latar belakang dari penelitian pendidikan karakter. Mohon maaf saya off cam saja karena sinyalnya lagi tidak baik. Latar belakang bisa kita lihat karakter masyarakat yang sekarang perkembangannya sudah perkembangan tidak baik. Bisa kita lihat perilaku seseorang yang terutama dari mahasiswa atau seorang siswa, atau yang sering kita sebut yaitu generasi Z, generasi emas, tetapi perilaku mereka yang kurang baik.
apakah hal tersebut layak dipanggil generasi emas atau generasi Z? Masih banyak sekali hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh generasi muda seperti tawuran antar pelajar dan bullying. Sehingga hal tersebut menjadikan sebuah PR bagi pemerintah demi terciptanya generasi muda yang benar-benar menjadi aset bangsa dan penerus negara. Dalam hal ini, guna untuk mencetak generasi yang berperilaku baik dan benar, pemerintah Indonesia membuat sebuah lembaga, yaitu Lembaga Pendidikan Karakter. Lembaga ini berperan penting akan generasi muda pada usia yang bisa dikatakan usia emas atau the golden age. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai usaha pemerintah untuk mempengaruhi karakter seseorang, terutama karakter seorang generasi muda. Kegiatan pendidikan karakter adalah suatu kegiatan yang mungkin harus atau wajib dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pendidikan di Indonesia juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatakan bahwa usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Di sini bisa kita lihat bahwa ada pembelajaran pengendalian diri. Nah, ini masuknya di pendidikan karakter. Sistem pendidikan karakter di Indonesia diselenggarakan secara demokratis serta berkeadilan sehingga tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan juga kemajemukan bangsa. Pemerintah Indonesia dalam mengatasi karakter-karakter orang untuk menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik dengan mengadakan pendidikan karakter. Biasanya pendidikan karakter ini dilakukan di jenjang SMK. Tetapi di SMP pun sekarang sudah diwajibkan untuk ada pendidikan karakter. Biar apa? Biar perilaku mereka dari sejak kecil juga sudah baik dan juga nanti akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Di sini tidak hanya nanti di pendidikan karakter saja yang mengajar, tetapi seorang guru pun menjadi seorang ujung tombak untuk membuat para siswanya menjadi lebih baik lagi, memiliki perilaku yang baik, memiliki perilaku yang sopan santun terhadap orang lain. Terus tujuan dari pendidikan karakter untuk membentuk karakter individu dari para peserta didik agar menjadi pribadi yang bermoral, bertoleran, tangguh, berakhlak yang baik, dan paling penting berperilaku yang baik terhadap sesama. Perilaku yang baik biasanya sudah diberikan oleh orang tua pada usia dini. Namun tetapi bisa kita lihat orang tua sekarang sudah acuh tak acuh terhadap perilaku anak kecil yang mungkin pandangan orang lain itu tidak baik. Orang tua sangat berperan penting untuk anaknya agar mereka bisa memiliki perilaku yang baik serta mampu untuk menjadi contoh di lingkungannya. Bisa kita lihat sekarang banyak sekali para pejabat generasi emas, generasi golden age ini besoknya akan menjadi seorang pejuang bagi kebangsaan negara Indonesia, yaitu pahlawan sebagai nanti menjadi ujung tombaknya negara Indonesia dan menggantikan para pejabat-pejabat negara yang bisa kita lihat sekarang mereka memiliki perilaku yang tidak baik dan tidak dapat menjadi contoh bagi generasi muda.
peran generasi muda atau generasi emas yang memiliki kepribadian yang baik, pastinya mereka besok akan menggantikan para pejabat-pejabat negara tersebut untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih maju. Dalam hal ini, menurut Thomas Likona, pendidikan karakter adalah sebuah usaha yang sengaja dilakukan guna untuk membantu seseorang agar ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Bisa kita lihat bahwa hasil penelitian terdahulu ada, yaitu penelitian dari Sulatut Diniyah 2013, skripsi STAN Jember dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter melalui Kantin Kejujuran di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kencong tahun 2012-2013. Pada kesimpulan penelitian ini membahas tentang karakter kejujuran siswa yang pada saat mereka membeli makan dan minum di kantin, mereka membayar dengan apa yang telah mereka ambil. Ada juga yaitu penelitian Faiza Daroi ini 2014. Penelitian yang dilakukan oleh beliau pada SMP Negeri 10 Jember mengenai tentang peran guru pada sekolah itu yang tidak hanya menjadi seorang pengajar, akan tetapi juga sebagai seorang pembimbing dan pelatih yang selalu berupaya memperbaiki akhlak dan kepribadian siswa-siswinya. Penguatan karakter menjadi salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo dengan wakilnya, yaitu Yusuf Kala pada tahun kemarin. Dalam nawacita disebutkan bahwa pemerintah akan melakukan revolusi karakter bagi bangsa negara Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengimplementasikan penguatan karakter penerus bangsa melalui gerakan penguatan pendidikan karakter atau PPK yang digulirkan sejak tahun 2016. Di dalam penelitian ini ada yaitu teori berbagai teoristik. Yang pertama yaitu teori ontologi, kedua teori epistemologi, dan teori aksiologi. Teori ontologi menerangkan bahwa pendidikan karakter adalah mencoba mencari hakikat pendidikan budi pekerti dan hakikat manusia. Setelah itu yaitu teori epistemologi. Menurut dalam konteks epistemologi, pendidikan karakter adalah sebuah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, meliputi sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. Teori aksiologi. Teori aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, yang berarti layak, pantas, nilai, dan logos, yang berarti ilmu. Aksiologi merupakan analisis tentang sebuah nilai-nilai yang berarti membatasi arti, ciri-ciri, asal, tipe, kriteria, dan status epistemologi dari nilai tersebut. Aksiologi adalah cabang filsafat yang menganalisis tentang hakikat nilai yang meliputi nilai-nilai kebenaran, keindahan, kebaikan, dan religius. Landasan aksiologi pendidikan karakter akan menjadi bekal bagi para pendidik berpikir klarifikatif tentang hubungan antara tujuan hidup dan pendidikan karakter, sehingga mampu memberikan bimbingan dalam mengembangkan suatu program pendidikan yang berhubungan dengan realitas dengan konteks dunia global. Tujuan pendidikan karakter yaitu 1. Menanamkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik dan juga rasa tanggung jawab. 2. Mengembangkan potensi efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang berbudaya dan karakter bangsa. 3. Menanamkan jiwa solidaritas akan semua warga negara tanpa mengenal agama, ras, dan kebudayaan. 4. Memberikan lingkungan sekolah yang nyaman untuk belajar, serta menanamkan rasa memiliki budaya serta bangsa negara. Jenis pendekatan yaitu ada 2 model, yaitu model pendekatan komprehensif dan juga pendekatan model holistik. Objek penelitian yaitu
murid, siswa-siswi, mahasiswa, dan anak-anak generasi muda. Untuk tempat penelitian biasanya dilakukan di sekolah menengah kejuruan, itu yang paling penting, tetapi di sekolah menengah atas juga ada. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kata yang tidak pas di hati rekan-rekan, saya mohon maaf. Ada pertanyaan? Monggo. Izin bertanya, Rizal. Baik, Apakah suara saya terdengar? terdengar dengan jelas, Mbak Yusnia. Perkenalkan, nama saya Yusnia Dewi Ardan, NPM 2120202050. Izin bertanya, apakah pendidikan karakter bisa mengubah setidaknya sedikit dan bisa dilihat perubahannya? Serta apakah perubahan itu menetap atau hanya sementara? Bagaimana menyikapi jika remaja hanya melakukan perubahan yang sementara? Bukankah itu berarti pendidikan karakter kurang efektif? Dan apakah ada cara lain selain pendidikan karakter? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yusnia atas pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Yusnia. Pertama tentang apakah pendidikan karakter itu akan menanam di hati para yang dididik karakternya. Menurut saya mereka tetap akan berubah, tidak pasti menanam di hati mereka, tetapi di setiap jenjang pengkaderan atau jenjang pendidikan mereka pasti akan diberikan yaitu pendidikan karakter. Jadi mereka berubah lagi, tetapi mereka akan berubah menjadi lebih baik lagi. Gitu. Terus pertanyaan sikap menyikapi hal tersebut, apakah ada hal lain yang selain pendidikan karakter? Mungkin di sekolah-sekolah itu sudah ada berbagai macam organisasi. Di situ kita akan dididik bagaimana kita akan menjadi seorang yang di organisasinya akan menjadikan karakter menjadi lebih baik. Jadi organisasi itu juga berperan penting bagi perbaikan karakter orang. Gitu Mbak Yusnia, apakah sudah pas atau belum? Terima kasih atas jawabannya, sudah menjawab. Ada pertanyaan lagi? Monggo teman-teman lainnya ada pertanyaan lagi? Pertanyaannya ada di kolom chat ya. Oke. Izin menjawab dari pertanyaan di kolom chat dari Alicia. Apa fokus dari penelitian ini? Mungkin yang akan penelitian ini berfokus pada karakter siswa-siswa SMK. Yang saya utamakan itu, yang terutama pada karakter siswa siswa-siswa SMK. Bisa kita lihat bahwa sekarang banyak sekali SMK, siswa-siswa SMK maksud saya, yang masih memiliki karakter yang kurang baik. Mereka mengikuti tawuran,
bullying, dan berbagai macam hal yang mungkin bisa bisa menjadikan tidak nyaman di masyarakat kayak gitu. Apakah sudah menjawab, Alicia? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Halo, Rizal. Halo. Halo. Saya buka di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Natasha. Sebagai peneliti, Anda pasti sudah melihat bagaimana fakta di lapangan. Bahwasanya pendidikan karakter di sekolah saja sebenarnya tidak cukup. Lantas di era modern seperti ini sebenarnya pendidikan karakter yang tepat itu seperti apa? Apalagi para remaja di zaman sekarang lebih memiliki pemikiran yang terbuka dan beberapa sikap liberal yang tanpa sadar tertanam di dalam diri mereka akibat era globalisasi yang semakin berkembang pesat. Terima kasih. Pertanyaan dari Natasha, saya akan menjawab. Mungkin pendidikan karakter yang tepat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi karakter-karakter pelajar, terutama pelajar di sekolahnya yang mungkin hari ini masih ada beberapa remaja yang tidak baik karakternya. Dengan cara kita meminta bantuan kepada pihak berwenang seperti polisi dan tentara TNI, tentara negara Indonesia, itu kita bekerja sama bahwasanya nanti untuk mendidik karakter siswa-siswinya TNI dan Polri yang siap untuk membuat karakter siswa-siswinya menjadi lebih baik. Bisa kita lihat bahwa karakter polisi atau TNI itu untuk masuk aja di TNI atau polisi itu juga sangat susah karena dibutuhkan karakter yang baik. Jadi kita bisa kita lihat bahwa TNI dan Polri pun sudah siap untuk mendidik para siswa-siswi menjadikan karakternya menjadi lebih baik lagi. Gitu, Natasha. Apakah sudah menjawab, Natasha? Halo, Natasha. Saya akan menjawab pertanyaan dari Eka Putri Lestari. Menurut Anda sebagai peneliti, apakah pendidikan karakter pada masa sekarang ini sesuai dengan harapan Anda sebagai peneliti? Mungkin menurut saya pendidikan karakter di Indonesia lebih baik untuk diperbaiki dan juga lebih dimatangkan karena banyak sekali pelajar-pelajar yang
sampai hari ini masih kurang baik karakternya. Begitu Eka, apakah sudah menjawab? Sudah, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan menutup. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ini sudah semuanya kan? Sudah. Sudah. Oke.